kita bersyukur karena Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah tolong kita, semalaman kita sudah bisa tidur dan Tuhan sudah bangunkan kita. Hari ini kita mau Sunday School bareng-bareng. Oke anak-anak, are you ready? Yes. Yes, oke. Kalau sudah ready sekarang mari kita yel-yel dulu yuk. Kids worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Yuk kita semuanya bangkit berdiri ya. Bareng-bareng dengan Kak Tari yuk kita semuanya berpuji Tuhan. Ayo kita sama-sama. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Sekali lagi. Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama. Mari bersukacita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Yeay. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita lanjutkan Sunday School kita. Oke Kak Ken, silahkan berdiri di sini. Kak Ken akan pimpin doa, ngajak teman-teman semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mau Kids Worship. Tuhan Sunday School Kids Worship. Tuhan tolong kami supaya fokus. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan, karena kita hari ini mempelajari Yesus Yang bisa yang menyembuhkan. bisa menyembuhkan, jadi kita juga akan menyanyikan yang berhubungan dengan lagunya. Oke, tentang Tuhan Yesus yang terhebat ya Kak ya. Oke teman-teman semuanya, mari kita memuji Tuhan Yesus Allah yang terhebat. Aku menyanyi bagi Yesus Tuhanku, Yesus yang terhebat. Yeay. Aku menyanyi bagi Yesus Tuhanku. Aku menyanyi bagi Yesus Rajaku. Aku menyanyi bagi Yesus penyelamatku. Dia yang telah mati untuk selamatkanku. Sekali lagi. Aku menyanyi bagi Aku menyanyi bagi Yesus Rajaku. Aku menyanyi
bisa sembuhkan orang yang lumpuh. Dan hari ini kita juga akan mendengarkan lagi nih tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Allah yang baik, Bapa yang hebat. Oke? Dan Tuhan gak hanya baik buat mereka, anak-anak, ya Mas Ken ya. Tuhan Yesus juga baik buat kita, buat Kak Dewa, buat Kak Ken, buat Kak Tari, dan buat kids semuanya yang ada di rumah, buat papa mama semua yang ada di rumah. Tuhan jaga lindungi kita, Tuhan berkati kita. Jadi kita sekarang mau datang kepadanya untuk naikkan syukur kita. Bapakku datang padamu untuk naikkan syukur. Mari kita bersama memuji dan menyembah Dia dengan menaikkan pujian. Bapakku datang padamu. Bersama kita menyembah Dia, Allah yang baik, Allah yang sungguh berkati kita ya, anak-anak ya. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Ucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas kebaikan-Mu atas kebaikan-Mu di hari-hari ini. di hari-hari ini. Sekalipun Kami tidak tidak memiliki uang, merayakan hari-harimu, tetapi kami tetap mengucap syukur kepadamu. Engkau Sangat mengasihi kami. sangat mengasihi kami. Bahkan Bahkan jika jika kami berdosa, kami layak dihukum, layak dihancurkan. Engkau rela mati di kayu salib, menebus dosa kami. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. di atas segala Tuhan. Engkau Raja Raja di atas segala di raja. atas segala raja. Engkau Engkau penguasa penguasa di atas semua penguasa. di atas semua penguasa. Engkau Engkau pencipta dunia ini. pencipta dunia ini. Engkau
menciptai kami Engkau menciptakan kami sebagai bentuk bentuk dan rupa dan rupamu. sekalipun kami berdosa, kasih sayangmu tidak pernah lepas dari kami. Engkau adalah Bapa, Ayah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Kak Ken sudah pimpin doa syukur kita. Dan anak-anak siapkan Alkitabnya untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Ya, kita akan dengar firman Tuhan dan kita menaikkan pujian. Ku mau jadi murid Tuhan. Sekali lagi ya. Mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Sekarang kita akan bersiap mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, sudah siapkan Alkitabnya. Waktunya kita untuk dengar firman Tuhan. Dan sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita dengar firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah tolong kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepadamu. Dan kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, pimpin kami ya. Tolong kami supaya fokus dan Tuhan berikan kepada kami pengertian apa arti dari firman-Mu dan apa yang harus kami lakukan darinya. Tuhan tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan berkati semua anak-anak di rumah. Setiap orang tua yang mendampingi Tuhan juga berkati. Demi nama Tuhan Yesus kami mohon, Tuhan memimpin waktu kami untuk belajar firman-Mu. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan papa, mama, atau opa, oma yang mendampingi anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenal Tuhan Allah yang menyembuhkan. Dan kali ini Tuhan yang menyembuhkan siapa ya anak-anak? Hari ini kita belajar tentang Tuhan yang menyembuhkan anak perempuan Bapak Yairus. Anak perempuan Bapak Yairus. Firman Tuhan terambil dari Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 43. Anak-anak, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini dari Markus pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kak Tari langsung baca untuk kita. Ya anak-anak, dari Markus pasal 5, Tuhan membangkitkan anak Yairus. Sesudah Tuhan Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus ada di tepi danau. Nah, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Bapak Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah
dia di depan kaki Yesus. Kenapa ya? Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sungguh-sungguh. Memohon dengan sangat. Dia kasih tahu kepada Tuhan, Tuhan, anak perempuanku sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Tuhan Yesus dengan orang itu, dengan Bapak Yairus, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga Bapak Yairus itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Bapak Yairus, jangan takut, percaya saja. Lalu Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut dengan dia, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus ya. Mereka tiba di rumahnya Bapak Yairus. Dan di sana dilihatlah orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sangat sedih karena anak Yairus sudah mati. Sesudah Tuhan Yesus masuk ke rumahnya Bapak Yairus, dia berkata kepada orang-orang itu, kenapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. Tetapi orang-orang itu tidak percaya, mentertawakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyuruh mereka semuanya pergi. Lalu dibawanya Bapak Yairus dan Ibu Yairus. Dan mereka bersama-sama masuk ke kamar anak perempuan Bapak Yairus itu. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak perempuan Bapak Yairus itu dan berkata, Talitakum. Artinya, hai nak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak Bapak Yairus itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir di situ terheran-heran. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh memberi anak itu makan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Bapak Yairus, kita belajar dua hal. Yang pertama, di saat-saat sulit, di saat-saat susah, di dalam segala keadaan apapun, anak-anak ingatlah kita punya Tuhan yang berkuasa. Saat itu Bapak Yairus, Ibu Yairus sedang sedih, sedang takut karena anaknya sakit dan sakitnya sudah sangat parah. Sampai-sampai Bapak Yairus takut, sedih. Jangan-jangan nanti anaknya nggak selamat, jangan-jangan anaknya nggak bisa hidup lagi. Lalu Bapak Yairus ingat, dia pernah dengar ada Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan. Dan Bapak Yairus pergi mencari Tuhan Yesus. Bapak Yairus ingat ada Tuhan, lalu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon-mohon, dia minta tolong kepada Tuhan. Anak-anak, kalau suatu hari anak-anak sedang dalam persoalan, sedang dalam masalah yang membuat anak-anak takut, yang membuat anak-anak bingung, yang membuat anak-anak gak bisa berbuat apa-apa, ingat, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Ayo datang kepadanya dengan berdoa. Kalau Bapak Yairus kan waktu itu Tuhan Yesus masih ada ya di bumi. Jadi dia pergi cari Tuhan. Kalau sekarang bukan pergi cari Tuhan terus berjalan kaki kemana-mana, enggak. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Panggil Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, aku mohon. Tuhan Yesus, aku minta tolong. Anak-anak, kita punya Tuhan yang berkuasa. Saat engkau takut, ingat kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang hebat.
Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang bisa memperbaiki yang rusak. Tubuh yang sakit, rusak, dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Allah, ingat ada Tuhan Yesus yang berkuasa. Yang kedua, saat kita datang kepadanya, saat kita meminta tolong kepadanya, saat kita berseru kepadanya atau memohon-mohon kepadanya, yang kedua adalah teruslah percaya. Yang pertama cari dia ya, mohon-mohon dalam doa. Yang kedua, teruslah percaya. Artinya apa, Kak? Anak-anak jangan ragu. Waktu itu, waktu Bapak Yairus datang dan ajak Tuhan Yesus ke rumahnya, ada keluarganya yang sudah kasih tahu, datang ke Bapak Yairus, tahu nggak? Anakmu sudah mati. Nggak usah lagi bawa Tuhan Yesus ke rumah. Nggak usah lagi minta tolong sama Tuhan. Percuma, nggak ada gunanya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Percaya saja. Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan terus menerus percayalah, jangan berhenti percaya. Waktu anak-anak berdoa meminta kepada Tuhan belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Jangan tidak lagi berdoa. Jangan gak mau lagi, aduh aku doa kok gak dijawab-jawab sama Tuhan. Terus anak-anak marah sama Tuhan. Terus anak-anak berhenti berdoa. No, Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Tuhan kayaknya masalah papa mamaku berat deh. Tuhan kayaknya pekerjaan papaku sulit deh. Tuhan kayaknya ini aku gak bisa ngerjain loh Tuhan. Udah doa kok gak bisa-bisa ya. Tuhan katakan jangan takut, percaya saja akan ada terjadi mujizat Tuhan. Pada waktu Yairus terus percaya, dia bawa Tuhan Yesus datang ke rumahnya, sekalipun anaknya itu sudah ditangisi, sudah ribut orang-orang semuanya, sudah mati, tapi Tuhan bisa menghidupkan. Anak-anak jangan berhenti berdoa kalau doamu belum dijawab Tuhan. Jangan marah dan tidak ke gereja kalau doamu belum dijawab sama Tuhan. Ayo terus percaya, ayo terus ikut Tuhan Yesus, ayo terus semangat melayani Tuhan, ayo terus semangat mengikut Tuhan, terus semangat baca Alkitab, terus taat dengan Tuhan. Teruslah percaya, doa-doa kita tidak akan sia-sia. Tuhan kita hebat, Tuhan kita berkuasa. Oke anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menikmati pertolongan Tuhan. Seperti Bapak Yairus, Tuhan berkata kepada anaknya, talitakum, anakku bangunlah, bangkitlah dan berjalanlah. Terus dikasih makan, suruh papa mamanya kasih makan anak itu, lapar dia. Nah anak-anak, gak ada yang mustahil loh dalam Tuhan. Sesulit apapun persoalanmu, sesulit apapun persoalan papa mamamu, ayo datang kepada Tuhan, ayo bawa dalam doa dan teruslah percaya. Oke kids, God bless you ya semuanya. Anak-anak don't worry, be trust, terus jadi percaya kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Yes, mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan sudah tolong kami hari ini untuk belajar dari Tuhan yang menyembuhkan anak Bapak Yairus. Kami akan datang kepadamu karena Engkau Allah yang berkuasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang mendengarkan seru doa kami. Dan kami akan terus tetap percaya saat kami meminta Tuhan dengarkan. Dan Engkau Allah berkuasa bisa melakukan apa saja. Mujizat yang hebat Engkau sanggup kerjakan. Berkati semua anak-anak untuk tetap percaya. Berkati anak-anak untuk terus berdoa. Tuhan tolong semua anak-anak Kids Worship. Berkati papa mama, berkati opa oma yang mendampingi dengan setia demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Happy Sunday ya anak-anak. Kita lanjutkan. Oke teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat senang kami bisa bertemu lagi. Sekarang kami berdoa untuk ada orang-orang yang memerlukan berkat. Tuhan berikan berkat juga. Pemilu sudah selesai berlangsung. Tuhan berkati supaya tidak ada pertengkaran lagi. Amin. Juga Tuhan tolong bencana-bencana alam, mungkin gempa yang masih ada.
Tuhan tolong Ya, Yesus. supaya mereka masih bisa aman. Juga hari ini terima kasih Engkau sudah memberikan kami makanan yang cukup. Juga Tuhan tolong kesehatan anak-anak, Tuhan tolong supaya sehat selalu. Juga papa mama, Tuhan berkati juga kakak-kakak. Dalam nama Tuhan Yesus amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Kami mengikhlaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Anak-anakku, kembalilah dalam aktivitasmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu sekalian, mulai dari hari ini, seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you Kak Dewa sudah main musik. Kendita juga sudah pimpin pujian dan Terima pimpin kasih, doa. Kendita. Terima kasih pelayannya hari ini. Terima kasih Kak Tari juga. Oke, anak-anak semuanya, Kak Dewa dan juga Ken. Hari Sabtu kita ketemu di Kids Worship ya. Anak-anak Oke. Zoom kita jam 5 sore. Oke. Kak Tari tunggu anak-anak terus semangat. Ayat hafalannya dikirimkan di grup kita ya, anak-anak. Dan kita sudah selesai Kak Sunday Oke. School-nya. Sekarang Kak Dewa deh yang pimpin yel-yelnya. Kids Worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta, Tuhan. God bless you. God bless you. Happy Sunday. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Amos 3 ayat 1. Dengarkanlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Terima kasih, shalom. Shalom. Saya mau ayat hafalan Amos Amos 3 ayat 1. Dengarlah Dengarlah firman ini ini yang yang diucapkan diucapkan Tuhan Tuhan tentang tentang kamu, kamu hai dan orang orang Israel, Israel tentang segenap segenap kaum kaum yang yang telah tenang kutuntun keluar dari tanah Mesir. tanah Mesir. Makasih. Makasih. Bye. Shalom, saya mau ayat hafalan Amos 3 ayat 1. Dengarkanlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum Yang yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, shalom, saya berkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Amos 3 ayat 1. Dengarkanlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun mengeluarkan dari tanah Mesir. Dalam Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, di sore hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Amos pasal 3 ayat 1. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Amos 3 ayat 1. Dengarkan firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun
keluar dari tanah Mesir bunyi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya mau ayat hafalan Amos 3 ayat 1. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan Amos pasal 3 ayat 1. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, terima kasih. Salam.